Ada konfirmasi nggak dari pihaknya Mas Kiwil untuk hadir hari ini? Mas Kiwilnya hadir atau? Enggak ada. Yang kita hadir yang kita dengar di beberapa entertainment mungkin ya. Beliau sih menyatakan nggak bisa hadir ya hari ini, tapi ya Allah a'lam. Jauh-jauh lo corona. Jauh-jauh. Pakai masker aja. Iya, nggak apa-apa Kak Megi. Apaan? Ya boleh pakai juga nggak apa-apa, pakai aja. Ya udah dandan. Ya, Iya sebentar doang sih Mbak Megi. Turun Mbak Megi. Turun dong Kali. ya. Ya udah kacanya dibuka aja. Ya, kata dibuka, Tutup aja. Awas kakinya kejepit Kak Megi. Ya jauh-jauh agak. Yo mundur yuk, mundur yuk. Yo. Masuk semua. Ini lu belah sini aja. Dapat nggak bang? Sini bang, gue pegangin ini. Gimana hasilnya? Mbak Megi, gimana hasil sidang perdana tadi Mbak Megi? Sidang perdana. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tadi Terus apa aja tadi yang dibicarakan di dalam? Jadi dia ngejelasin panggilan nggak diterima sama Bapak Kiwil bla 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 ke alamat ini gitu ya. Sampai akhirnya saya bilang, saya salah saat Ibu Hakim ngomong tuh aku salah. Maaf, ini kok udah diterima gitu. Karena kan meski ada buktinya ya dia terima, waktu itu ada videonya kan. Pernah juga ditayangin di TV gitu. Jadi iya maksudnya juga tunggu. Jadi akhirnya dia ngejelasin ya sudah diterima, maka sudah datang nanti dipanggil sidang lagi gitu. Aku kurang paham juga ya. Selanjutnya sidang kapan dia agendanya? Tanggal 20 apa tuh? 20 April ya? 20 April. Sebelum Kartini ya. Tapi 20 April gimana Mbak? Mungkin Mas Kiwil akan datang kah atau gimana? Mending ini dibuka aja deh. Minta akan datang. Nggak apa-apa. Aku keturun situ deh. Susah jadinya gue juga miring-miring jadi keder gue. Nah gini deh gue turun deh. Kesana. Miris. Ya. Aku salah gitu. Ya pintunya ngalih. Pintunya ngalihin dong. Tutup pintunya. Ya lanjutin gimana Mbak Megi? Pakai tuh. Yuk. Oke lanjut. Nah gimana Bang? 20 April ini lagi mikir siapa? Baratara. Biasa aja. Biasa aja. Melihat Mas Kiwil hari ini nggak datang, gimana Mbak Megi? Gak apa-apa. Pembekalannya dari rumah adalah doa. Dia ada kata seindah doa. Tadi aku udah pakai cadar karena aku khawatir kalian ada yang nggak pakai gitu. Aku pikir tadi pada nggak pakai masker, makanya tadi aku pakai. Sekarang aku nggak pakai. Aku ini lagi flu. Untuk sidang selanjutnya Mas Kiwil akan hadir atau Enggak datang juga. Untuk mempermudah semuanya, Mas Kiwil nggak akan hadir sampai ketok palu. atas permintaan Mbak Megi sendiri atau kemauan Mbak? Atas kesepakatan kita berdua. Ada chat aku sama dia itu saya tidak hadir ya atas kesepakatan kita gitu. Udah. Alhamdulillah doain aja. Semoga mendapatkan yang terbaik. Sekarang kan kita semua umat muslim seluruh dunia ya lagi diberikan teguran dari Allah ya dengan adanya virus corona. Jadi sebaik-baiknya kita banyak Tahu Pak lagi wawancara. Boleh jauh-jauh sedikit. Jauh-jauh Pak. Lagi wawancara. Ya. itu kan Lagi wawancara. Yuk, Jess. Kalian mundur. Perbanyak istighfar aja. Kita kan lagi dapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak istighfar, kita perbanyak bermuhasabah diri. Saya pribadi juga Masya Allah mungkin ini saya keluar karena terlalu urgent gitu saya keluar dan kebetulan memang saya harus keluar karena bahan makanan di rumah untuk anak-anak sudah habis. Jadi saya makanya harus keluar gitu. Kalau enggak mungkin saya lebih memilih di rumah. Gitu. Untuk sidang berikutnya kemungkinan saya juga nggak bisa hadir, hanya diwakilkan oleh Ibu Soraya, sarjana hukum selaku lawyer saya karena ya kondisinya gitu ya. Karena saya adalah di rumah adalah ibarat kata tuh saya masternya di rumah yang ngurus anak-anak semuanya saya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan ya
kepada kita semua tentunya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, karena ini sangat memprihatinkan. Jujur setiap ngeliat TV pemberitaan saya sampai nggak mikirin soal diri saya loh, maksudnya sampai sidang apa yang saya alami sama rumah tangga saya udah nggak mikirin lagi, tapi yang lebih saya pikirkan adalah bagaimana kedepannya nasib umat, nasib kita ya sebagai makhluk manusia itu bagaimana kedepannya, itu kita nggak bisa bayangin gitu, karena memang kita lagi sangat-sangat lagi dapat teguran dari Allah. Mas, sembari menunggu kelanjutan sidangnya, Mbak Megi ngelakuin aktivitas apa sih Mbak untuk menenangkan diri mungkin? Aku banyak mendekatkan diri sama Allah. Yang tadinya aku nggak baca Quran, aku memang agak lalai gitu ya. Aku lagi perbanyak baca Quran sama anak-anak pasti hafalan. Dari sekolahnya juga, karena sekolahnya juga memang sekolah Islam ya, jadi ada hafalan-hafalan yang mereka harus hafalin. Walaupun lebih pinter anak-anak daripada saya, tapi saya mencoba untuk belajar juga dari mereka gitu loh. Jadi banyak hikmahnya. Jadi kita lebih banyak berkomunikasi dengan anak-anak yang tadinya kita punya kesibukan sendiri-sendiri, yang tadinya aku keluar MC, show atau foto endorse atau apalah kegiatan banyak, akhirnya saya lebih banyak sama anak-anak di rumah. Mbak Megi, sidang di dalam tadi seperti apa sih? Ada pembacaan apa sih mungkin? Nggak ada sih, karena Mas Kionya nggak hadir, jadi nanti tinggal ada panggilan lagi berikutnya, sidang berikutnya. Kemungkinan 3 kali selesai ya. Jadi, untuk berikutnya saya diwakilkan oleh pengacara. Tidak ada kesepakatan apa mungkin, tidak mediasi artinya gagal. Nggak ada kesepakatan apa-apa, intinya tetap bersama-sama, bekerja sama, bersinergi untuk bisa menjaga, membesarkan anak-anak akan Allah. Kita juga sebaik-baiknya gitu ya. Pokoknya dalam bentuk apapun kita nggak mau ada keributan apapun. Semuanya baik-baik aja. Semuanya semata hanya karena Allah. Semuanya karena untuk kebaikan anak-anak. Gitu. Intinya kita semua berdamai aja. Oke, terima kasih ya. Doa yang terbaik ya. Terima kasih ya, doa yang terbaik ya. Jaga kesehatan Mbak Megi ya. Kalian juga, aku mikirin kalian dari tadi. Aku tuh dari tadi tuh ngomong, udah kalian, ini tuh aku tadi wawancara duluan, ini cepetan deh wawancara gitu ya. Udah bisa kalian pulang gitu. Aku tuh mikirin kalian juga. Saya juga mikirin Mbak Megi. Tuh kan, kok dimaharin. Aku mikirin kalian, ya Allah. Mudah-mudahan Allah lindungin kalian semua. Sehat walafiat. Dilindungi dari segala macam virus, corona kayak virus jahat lainnya dilindungi sama Allah. Amin. Ya. Iya, Kak Megi. Alhamdulillah ya. Semangat ya. Love lahir batin ya. Love lahir batin. Mudah-mudahan kita bisa normal lagi kayak dulu ya. Tidak kayak gini. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makan ya Teh. Meme. Sidang hari ini adalah mediasi. Hari ini mediasi. Harapan kita datang ya, harapan kita. Tapi kita tunggu saja apakah sidang hari ini datang atau tidak. Saat ini udah dimulai mediasinya. Nanti namanya teman-teman sudah. Ada konfirmasi nggak dari pihaknya Mas Kiwil untuk hadir hari ini? Mas Kiwilnya hadir atau? Enggak ada. Yang kita juga hadir betul. Yang kita dengar di beberapa entertainment mungkin ya. Beliau sih menyatakan nggak bisa hadir ya hari ini, tapi ya Allah a'lam saya. Kak Megi udah coba konfirmasi mungkin langsung untuk kehadiran hari ini. Udah, nggak hadir. Alasannya apa Mbak Megi? Alasannya karena keinginan saya mengabulkan keinginan saya. Berarti akan seterusnya Mas Kiwil tidak akan datang Tidak ke akan sidang. hadir. Supaya sidangnya juga berjalan. Supaya sesuai dengan harapan, jadi putusannya tuh cepat. 3 kali beliau nggak hadir, putus. Nah, Kehadiran jadi diputus. nah menurut Kak Megi Mental gimana sih menghadapi sidang perdana bicaraan Kita seperti kalau ini? aku pribadi ya kita lagi sangat lagi apa ya, kita ini semua ya umat muslim ya seluruh dunia ini lagi diuji dengan adanya virus COVID-19 ini ya, virus corona. Aku pribadi lagi sangat menghindari banget untuk keluar dari rumah gitu loh. Terakhir tuh hanya untuk kalau keluar rumah tuh dengan kakak saya dengan kendaraan yang sama, kita komit nggak keluar selain mobil untuk keluar anak-anak. Tapi kan ini ini juga penting. Next kalau sidang berikutnya aku diwakilkan dan wakil tetap di Ramadan kan intinya bisa keputusan ya Mas. Yang penting hari ini aku sudah datang. Tapi udah ada pembicaraan belum sih ke anak-anak Mbak Megi untuk menjelaskan agenda hari ini? Sudah dong. Ini anak-anak aku di rumah juga loh. Karena aku lagi sangat lagi mengisolasi anak-anak, aku juga mengisolasi
mamaku di rumahnya gitu ya. Terus aku sampai mau kontrol ke dokter, anak aku kan ada pengobatan ya yang harus ke rumah sakit, sehingga saya tuh komunikasi sama dokter hanya via WA, sampai ronsen pun itu by WA. Ada aku tuh orang yang sama, aku ada psikis, ada apa psikologi, aku ada paranoid apa gitu sebutannya. Jadi dengan kejadian ini aku sangat-sangat khawatir gitu kan. Sakit apa emang? Ada anak aku udah sakit, pengobatannya sudah hampir selesai, insya Allah udah selesai. Kemarin ronsen, jadi hasil foto ronsen yang kemarin dan yang pertama kali dia dinyatakan sakit itu mesti disamakan gitu. Buat perbandingan itu tidak bisa dilakukan di rumah sakit karena kan saya nggak mungkin bawa anak saya ke rumah sakit, jadi semua by WA. Jadi pagi ini kredit banget, aku mesti ngurusin anakku, pelajarannya juga, ke dokternya juga, dan ngurus sidang ini gitu. Beberapa Tapi Mas Kiwil sudah coba komunikasi untuk anak mungkin Kak, kesehatan anak atau seperti apa? Ada kerjasamanya sama Mas? Alhamdulillah kalau Mas Kiwil yang penting udah masih buat ini kepada anak-anak sudah dia kasih gitu ya. Tapi kalau untuk hadir dia sendiri lagi mengkarantina dirinya, saya juga jadi positif thinking aja. Tapi beberapa waktu lalu video dari Mbak Meggy itu Mas Kiwil hadir di rumah sakit untuk menjaga si Al. Nah, itu apakah udah ada apa ikat Sudah ada baik? omongan, ya di situ udah ada omongannya adalah ya itu kita akan ada pisah secara baik-baik. Karena pada di situ dia mengatakan bahwa mohon maaf sudah 7 tahun menunggu, karena sebenarnya dia tidak bisa artinya tidak bisa melepaskan darahnya, tidak bisa bercerai. Kan perjanjiannya waktu rujuk itu kan saya kepengennya nggak menikah sama suami orang, saya tidak mau dipoligami intinya. Tapi Mas Kiwil menjanjikan itu, bukan saya yang menyuruh ya. Saya tidak menyuruh Mas Kiwil menceraikan Mbak Rohimah, tapi Mas Kiwil sendiri yang bilang bahwa saya akan menceraikan Mbak Rohimah, tapi ternyata itu tidak terjadi dan saya juga tidak sampai hati untuk memisahkan mereka, dan makanya kita berlanjut lagi untuk menjalankan rumah tangga poligami setelah rujuk ya. Banyak yang salah loh. Saya tuh rujuk itu di 24 November 2013, bercerai itu di 23 Februari 2011. Kok kemarin saya lihat di tayangan Trans 7 infotainment apa sih tentang istri-istri pelawak yang cantik-cantik gitu. Saya lihat saya menikah katanya tanggal 23 Februari 2011, itu gimana itu? Nanti salah, jadi itu keliru itu. Nanti anak saya mikir, loh kok mama nikah sama mama? Lah aku anak siapa? Tapi Mbak Meggy melihat kesiapan Mas Kiwil menghadapi perceraian ini seperti apa sih Mbak Meggy? Kayaknya siap banget untuk Siapa? Mas Kiwil. Mas Kiwil? Iya lah, kita kan udah sama-sama tua. Kita udah sama-sama merasakan kalau kita tuh nggak bisa gitu loh. Mas Kiwilnya nggak bisa berpoligami, akunya nggak nerima, gimana? Karena aku juga udah berusaha selama hampir 17 tahun mencoba untuk menerima rumah tangga poligami, dan itu nggak mudah, itu sama sekali nggak mudah. Oke Mbak Meggy, ini kan Mas Kiwil tidak akan datang selama persidangan, tapi ada kesepakatan apa sih yang di antara kalian? Kesepakatan apa? Kesepakatan apa aja? Mungkin ada Kesepakatannya- tuntutan dari Mbak Meggy harus seperti apa ke depannya? Kesepakatannya dia tuh nggak ikhlas saya jadi milik orang lain, puas. Sampai dia bilang, dia mengatakan kalau sampai saya menemukan ajal saya tidak menikah, saya masih sendiri, makanya dia bilang dia akan menikahi saya lagi walaupun dalam keadaan mayit katanya. Itu katanya, denger tuh, dia tetap akan nikahin saya walaupun saya dalam keadaan mayit kalau saya belum dinikahin sama orang lain. Dia cinta banget sama saya, tapi dia menghargai betul keinginan saya dan saya tidak bisa untuk berbagi suami. Maksudnya artinya saya juga nggak sanggup dengan gelar pelapor yang sebenarnya itu nggak cocok disandangkan kepada diri saya gitu. Mbak Meggy pertimbangannya apa? Karena anak juga, karena aku juga merasa loh aku sama anak-anak aku kayaknya ketemunya juga susah, sulit gitu maksudnya. Ya banyak hal sih, aku juga banyak sendiri. Akhirnya aku jadi terlalu mandiri gitu. Tapi kalau enak kan nyandar sama suami ya gitu. Jadi ada tempat kita benar-benar bersandar 100% gitu. Tapi kembali lagi ternyata kita bersandar bukan kepada manusia, kepada Allah. Tuntutan apa gimana Mbak? Yang sesungguhnya itu kenapa baru sekarang, karena saya sadar betul bahwa selama ini saya salah, saya bergantungkan diri saya kepada manusia dan kepada Allah.
Karena saya gantungkan diri saya kepada manusia sehingga saya kecewa. Tapi kalau saya gantungkan diri saya hanya kepada Allah, Allah tidak akan pernah mengecewakan. Secara pribadi dengan sudah berdamai ya, bercerai. Kita berdamai untuk dengan hati, Iya, berdamai dengan hati. proses itu semua proses. Dia tahu kok, dan saya punya prinsip begini, cinta itu nggak harus memilih. Kak Megi dengan janji dia yang tadi dia bilang mau menikahi Kak Megi lagi kalau Kak Megi nggak sama siapa-siapa walaupun dengan keadaan majib. Seperti apa Kak? Senang kenapa? Pada saat itu ya meneteskan air mata. Terus ya Allah gitu ya. Dia pun saya tahu kok gimana perasaan dia. Cuma dia nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Dia nggak mungkin melakukan hal yang itulah pokoknya gitu deh. Gitu. Jadi artinya biar takdir aja yang membawa kita kemana. Biar Allah. Berarti sebagai manusia masih ada harapan ya Kak ya? Bisa bersatu kembali. Mungkin dalam akhirat atau Ya, seperti apa? manusia punya Allah harapan. aku nggak tahu. Karena saya tidak berhak. Saya bisa punya rencana. Saya mau gini tiba-tiba mau ridho gagal semuanya. Jadi Allah alam. Jadi tahu. Jadi nggak pernah mau. Aku juga sama Mas Gil nggak bermusuhan, kita santai aja ngobrol biasa aja di mana, biasa aja kayak masih suami istri, biasa aja gitu. Karena kan aku bilang kalau dia udah mulai kayak sensi gitu kayak ini ya, ini anak-anak gini, aku langsung ngomong biasa aja kali, aku bilang gitu. Kita kan damai, aku bilang gitu. Nggak usah gitu kali deh. Sebenarnya aku tahu banget dia takut aku dinikahin orang lain gitu, ada apa? Kesian sih sebenarnya. Berarti sebenarnya masih sama-sama cinta ya Mbak Megi? Ya kan aku bilang cinta nggak harus memiliki. Kan aku bilang, aku nggak mau dipoligami lagi, udah selesai. Emang ada indikasi Mas Kiwil mau menikah lagi atau seperti apa sih Mbak Megi? Terserah. Terserah kan, Pak Rima juga nggak keberatan kan kalau udah bukan suami saya, itu terserah. Yang penting dia bertanggung jawab kepada anak-anak saya, selesai. Pak Rima kan yang merasakan bagaimana dipoligami. Ya Mama Kalau Soraya. mungkin udah terbiasa dan menerima lagi Mas Kiwil nikah dengan orang lain, ya silakan. Mama Soraya sebagai kuasa hukum Mbak Megi, ada komunikasi nggak sih dengan pihak kuasa hukumnya Mas Kiwil? Nggak ada komunikasi. Yang pasti kita cuma dengar dari infotainment aja bahwa beliau prinsipnya awalnya tidak ingin menceraikan awalnya, tapi seiring berjalannya waktu mungkin pintu hatinya terbuka atau mungkin karena hal-hal lain sehingga yang terdengar adalah saya siap. Mas Kiwil ngomong sendiri ke Mama Soraya. Dalam arti siap, dalam arti enggak, saya enggak bicara langsung dengan saya, tetapi saya melihat dari gerak tubuhnya, saya melihat dari body language-nya, kan itu bisa bacaan akhirnya kan. Kita bisa baca dari semua itu. Tapi kita lihat saja nanti pada sesi selanjutnya apakah beliau datang atau tidak. Mbak Megi, Gak usah gitu kali deh. Sebenarnya aku tahu banget dia takut aku dinikahin orang lain gitu, ada apa? Kesian sih sebenarnya. Berarti sebenarnya masih sama-sama cinta ya Mbak Megi? Ya kan aku bilang cinta nggak harus memiliki. Kan aku bilang, aku nggak mau dipoligami lagi, udah selesai. Emang ada indikasi Mas Kiwil mau menikah lagi atau seperti apa sih Mbak Megi? Terserah. Terserah kan, Pak Rima juga nggak keberatan kan kalau udah bukan suami saya, itu terserah. Yang penting dia bertanggung jawab kepada anak-anak saya, selesai. Pak Rima kan yang merasakan bagaimana dipoligami. Ya Mama Kalau Soraya. mungkin udah terbiasa dan menerima lagi Mas Kiwil nikah dengan orang lain, ya silakan. Mama Soraya sebagai kuasa hukum Mbak Megi, ada komunikasi nggak sih dengan pihak kuasa hukumnya Mas Kiwil? Nggak ada komunikasi. Yang pasti kita cuma dengar dari infotainment aja bahwa beliau prinsipnya awalnya tidak ingin menceraikan awalnya, tapi seiring berjalannya waktu mungkin pintu hatinya terbuka atau mungkin karena hal-hal lain sehingga yang terdengar adalah saya siap. Mas Kiwil ngomong sendiri ke Mama Soraya. Dalam arti siap, dalam arti enggak, saya enggak bicara langsung dengan saya, tetapi saya melihat dari gerak tubuhnya, saya melihat dari body language-nya, kan itu bisa bacaan akhirnya kan. Kita bisa baca dari semua itu. Tapi kita lihat saja nanti pada sesi selanjutnya apakah beliau datang atau tidak. Mbak Megi, Emang perubahan seperti apa Mbak Megi yang Mbak Megi harapkan? Bisa berkomunikasi dengan baik. Bisa ada sosok seorang bapak di rumah.
membantu mendidik anak-anak, karena kan anak-anak itu amanah. Rumah yang paling terbaik dalam pendidikan itu adalah di rumah untuk anak, karena madrasah teladan yang terbaik untuk anak-anak kita adalah di rumah. Saya kebayang nggak, ibu perempuan ngerjain dapur iya, ngerjain anak balita, semua rumah, semuanya. Terus nyari-nyari tambahan juga, dan saya juga ngurus anak-anak juga dan mendidik anak-anak agamanya, sholatnya, ininya, itunya, semuanya, ngajinya. Satu paket. Maksudnya Masya Allah, itu saya butuh banget sosok suamiku mana yang bisa membagi tugas dengan aku, seperti ini kita salat jamaah, ini kita ngaji, bantu aku. Misalnya aku lagi haid, tolong bantu ngaji. Nggak ada sosok itu di rumah. Mungkin mimpi saya terlalu indah, tapi saya yakin Allah akan mudahkan itu, wujudkan mimpi saya walaupun tidak sekarang. Jadi saya tidak banyak menuntut, oh harus Mas Tio bisa jadi seperti aku. Oh tidak bisa, ya sudah, masa aku memaksa itu, jadi dia tersiksa dong. Jadi ya udah, makanya aku tidak mau mengharapkan sosok laki-laki yang sempurna, tidak. Paling tidak kita cukup dalam lahir batin kita, ya kan? Perhatian, kasih sayang, komunikasi, akhlak, materi, cukup aja. Cukup. Alhamdulillah, benar. Oke. Jadi udah ya, kalau seperti ini nggak bisa. Jadi sosoknya Mas Kiwi itu antara ada dan tiada. Itu aja sih. Oke. Mungkin itu ya. Udah. Ada lagi? Sedikit lagi dong Mbak Megi, berarti total tuntutannya berapa Mbak Megi? Dia harus memberikan nafkah nantinya gitu. Berapa totalnya gitu Mbak Megi? Nanti saya tinggal itu kan di persidangan ya. Sip. Oke. Udah. Sip. Jadi pagi ini juga kredit banget, aku mesti ngurusin anakku, pelajarannya juga, ke dokternya juga, dan ngurus sidang ini gitu. Beberapa Tapi Mas Kiwil sudah coba komunikasi untuk anak mungkin Kak? Kesehatan anak atau seperti Ada apa? kerjasamanya sama Mas Kiwil? Alhamdulillah kalau Mas Kiyono yang penting udah masih buat ini keperluan anak-anak sudah dia kasih gitu ya. Tapi kalau untuk hadir dia sendiri lagi mengkarantina dirinya, saya juga jadi positif thinking aja. Tapi beberapa waktu lalu video dari Mbak Megi itu Mas Kiwil hadir di rumah sakit untuk menjaga si Al. Nah itu apakah udah ada apa ikat Sudah ada baik? omongan, ya di situ udah ada omongannya adalah begitu, kita akan tetap pisah secara baik-baik. Karena pada di situ dia mengatakan bahwa mohon maaf sudah 7 tahun menunggu, karena sebenarnya dia tidak bisa artinya tidak bisa melepaskan darah, tidak bisa bercerai. Kan perjanjiannya waktu rujuk itu kan saya kepengennya nggak menikah sama suami orang, saya tidak mau dipoligami intinya. Tapi Mas Kio menjanjikan itu, bukan saya yang menyuruh ya. Saya tidak menyuruh Mas Kio menceraikan Mbak Rohimah, tapi Mas Kio sendiri yang bilang bahwa saya akan menceraikan Mbak Rohimah, tapi ternyata itu tidak terjadi, dan saya juga tidak sampai hati untuk memisahkan mereka, dan makanya kita berlanjut lagi untuk menjalankan rumah tangga poligami setelah rujuk ya. Banyak yang salah loh. Saya tuh rujuk itu di 24 November 2013, bercerai itu di 23 Februari 2011. Kok kemarin saya lihat di tayangan Trans 7 infotainment apa sih yang tentang istri-istri pelawak yang cantik-cantik gitu. Saya lihat saya menikah katanya tanggal 23 Februari 2011, itu gimana itu? Nanti salah, jadi itu keliru itu. Nanti anak saya mikir, loh kok mama nikah sama mama? Lah aku anak siapa? Tapi Mbak Megi melihat kesiapan Mas Kiwil menghadapi perceraian ini seperti apa sih Mbak Megi? Kayaknya siap banget untuk Siapa? Mas Kiwil. Mas Kiwil? Iya lah, kita kan udah sama-sama tua. Kita udah sama-sama merasakan kalau kita tuh nggak bisa gitu loh. Mas Kiwilnya nggak bisa berpoligami, akunya nggak nerima, gimana? Karena aku juga udah berusaha selama hampir 17 tahun mencoba untuk menerima rumah tangga poligami, dan itu nggak mudah. Itu sama sekali nggak mudah. Oke Mbak Megi, ini kan Mas Kiwil tidak akan datang selama persidangan, tapi ada kesepakatan apa sih yang di antara kalian? Kesepakatan apa? Kesepakatan apa aja? Mungkin Kesepakatannya. ada tuntutan dari Mbak Megi harus seperti apa ke depannya? Kesepakatannya dia tuh nggak ikhlas saya jadi milik orang lain. Wah, bilang Gimana? dia untuk ketemu itu di rumah sakit ya. Kan kata bapak anak per anak 5 juta, ya udah direalisasikan. Sambil ketawa-ketawa malahan dia sambil bercanda-canda ngeledekin saya. Coba pada rumahnya saya videonya kedelete sama saya. Tapi di situ ada saksinya, salah satu teman saya juga di sini. Ketawa-tawa, ya Allah kayak gini mau cerai. Saya bilang ya
aku mah realistis aja, dia bukan suamiku, suaminya Mbak Rohibah. Itu per bulan ya Mbak ya? Per bulan per anak 5 juta ya? Gimana? Iya dong. Sebenarnya sih kecil ya, 5 juta sebenarnya ya. Untuk lihat keadaan hidup hari ini tuh dengan keadaan ekonomi yang saat ini sebenarnya kalau mau dibilang cukup, kembali lagi kalau mau dicukup-cukupin cukup. Sebenarnya untuk keadaan ini ya relatif sedang lah ya, bukan yang termasuk besar gitu bukan ya. Karena kan biaya hidup anak juga kan besar kan, biaya sekolah, biaya pendidikan, biaya maka sandang pangannya kan besar kan. Mbak Megi mau konfirmasi, katanya benar gak sih kalau pemicu perceraian ini karena faktor ekonomi Mbak Megi? Karena Mas Kiwil sekarang sudah nggak syuting lagi, sekarang mulai dakwah-dakwah aja, tuh benar nggak sih Mbak Megi? Kalau ekonomi itu dari 17 tahun. udah nggak sampai 17 tahun, dari mulai sama-sama kita hijrah itu kan down gitu ya. Kalau mau seperti itu ya dari kemarin aja, dari 2016-2015 aja. Aku malah rujuk sama dia 2013 rujuk, 2015 kita down. Kenapa aku harus nunggu berapa tahun dari 2015? 5 tahun. Kenapa harus nunggu 5 tahun? Lalu kalau boleh tahu saat ini Mas Kiwil penghasilannya dari mana? Gak pernah nanya. Nggak pernah nanya. Gak pernah. Suamiku masih suami ya, belum mantan ya. Suamiku gak terbuka soal foto. Dia transfer loh sekarang. Malah masih transfer. Transfer loh, suruh buat beli makan anak-anaknya. Terus apapun yang dia berikan saya berterima kasih, alhamdulillah. Cukup nggak cukup? Cukup ya. Alhamdulillah ya, cukup. Alhamdulillah. 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 Saya selalu minta sama Allah, tolong saya, ya Allah, tolong saya. Nah, gitu aja. Ngomongin sama Allah. Pertolongan Allah itu pasti tidak disangka-sangka. Jadi gitu aja. Di sini aku tidak mengatakan Mas Kiwil tidak tanggung jawab loh. Dan bukan soal ekonomi dan bukan karena dia tidak bertanggung jawab, tapi murni karena dia nggak mau dipoligami lagi. Dia tahu kok yang saya mau apa, sama-sama adalah satu rahasia yang tahu cuma dia mau aku dulu. Udah. Pokoknya aku nggak mau poligami lagi, udah gitu aja. Dan harus kalau dia harus berubah banyak dan dia tidak bisa berubah, dia bilang saya tidak bisa untuk berkomunikasi seperti yang kamu mau, saya nggak bisa. Walaupun saya bilang it's too late ya, 7 tahun loh saya nunggu. Baru sekarang dia bilang saya tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Akhirnya mengakui gitu. Finally Mas Kiwil mengakui bahwa dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Ya sudah, berarti kan